Salam sejahtera dalam kasih Tuhan. Semoga saudaraku sehat, tidak kurang apapun saat ini. Bapa di surga kami cukupkan dan memperlengkapi akan menjadi kebutuhan saudara. Mari menyatu dengan firman Tuhan, kita awal dengan penyerahan diri. Ya Tuhan kami, kepadamu kami serahkan hidup kami. Yang kami lakukan sepanjang hari ini semua untuk kemuliaan Tuhan. Amin. Saudara, kita buka pintu hati kita kepada Tuhan. Kita mau menyatu dengannya, tapi kali ini kita dihantar sebuah pujian yang mengingatkan kita selalu menyatu dengan Barita Nauli yang disampaikan Yesus Kristus kepada kita. Katakanlah Barita Nauli. Semoga berkenan kepada pujian nomor kasadarion. Dami nasumurung sian salu naroha. Ima mengaramoti hati-hati do pikiramuna di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita menyatu dengan firman Tuhan hari ini, Senin tanggal 2 Juni 2025. Dalam surat Rasul Paulus kepada jemaat Rom 11 ayat 33, demikian dituliskan di sana. Alangkah dalamnya kekayaan, hikmat dan pengetahuan Allah. Sungguh tak terselidiki keputusan-keputusannya, dan sungguh tak terselami jalan-jalannya.
bagasnya to kamorau kapistara do parbinotan di dewata. Naso hasigata doa kauhumna jala naso habugasa doa kadalanna. Demikian firman Tuhan. Saudara, bagaimana kabarnya? Saudara sehat? Saya pastikan saudara sehat. Sukacita selalu di dalam Tuhan. Tetaplah bersyukur, sujudlah di hadapan Tuhan. Tuhan pasti memberikan yang terbaik bagi saudaraku. Kami ucapkan happy birthday, selamat ulang tahun bagi saudaraku yang hari ini merayakan ulang tahun. Panjang umur, sehat selalu. Bagi saudaraku yang hari ini juga merayakan ulang tahun perkawinan, kami juga ucapkan selamat ulang tahun perkawinan. Happy wedding anniversary in Christ Jesus. Rejoice in the Lord. I say again, rejoice for. Bagi saudaraku yang masih banyak pergumulan hidup, cobaan, sakit penyakit belum kunjung sembuh, jangan patah semangat. Tetap kuat, tabah, yakinkan Kristus akan datang melawat saudara. Yesus akan menghampiri saudara, menjamah tubuh saudara. Saudara pasti sembuh di dalam Dia. Amin. Saudara-saudara yang kami kasihi dalam nama Yesus Kristus, boleh saya bertanya? Pertanyaan saya mudah saja kurasa dan sederhana. Siapakah idola saudara sampai saat ini? Atarisima nesedapo roham hasulan di roham nekagumi hosak sonari gudang gorate edo ono murid gue ubah angguau tiki presiden Amerika Naujido si Barack Obama alana ketika dia berceramah atau membuat sebuah narasi, dia benar-benar seorang narator hebat, terdapat di akal. Nah, tapi yang lain mengatakan idolaku adalah bintang-bintang film terkenal. Anak-anak banyak mengidolakan Superman, Superboy, Hulk, dan lain-lain. Ada banyak idola kita. Yang lain mengatakan pimpinanku idolaku, sahabatku idolaku. Ya, paling juga tidak dalam keluarga ketika si ayah ditanya siapa idolanya, maka dia mengatakan inang perdija guru debah, istri yang terkasih, yang tercantik. Dan ketika ditanya seorang ibu, dia akan menjawab idolaku adalah Amat Khadijah Budurah, yang tampan, yang baik hati dan segalanya. Dia segalanya bagiku. Baik, semua itu benar, tidak salah. Karena itu bagian hak kita mengucapkan dan menjawab siapa idola kita. Tapi apakah ada di antara kita yang mengidolakan satu nama dalam hidup ini, yaitu Kristus atau Yesus? Seberapa banyak orang yang mengidolakan Tuhan dalam hidupnya? Seberapa banyak sekarang yang mengidolakan Yesus dalam perjalanan hidupnya? Amang otik nama. Yesus sering dilupakan. Yesus tertinggalkan. Hanya untuk idola-idola di dunia ini. Padahal di dalam Yesuslah kita beroleh keselamatan. Di dalam Tuhanlah kita diciptakan. Di dalam Tuhanlah kita beroleh kehidupan. Dan kalau bukan Tuhan, kita tidak bisa berbuat apa-apa. Nebesa nasok kalau dewata. Tapi tidak banyak mengidolakan Tuhan lagi. Yang tragisnya paling menyakitkan, sudah banyak orang menjadi anti Kristus dan anti Tuhan. Mereka menamakan diri adalah kelompok ateis, tidak mengenal Tuhan, tidak percaya pada Tuhan lagi. Asinai rohana masonate. Kali ini kita mendapat sebuah renungan bahwa betapa besarnya kekayaan Tuhan, betapa dalamnya hikmat dan pengetahuan Tuhan itu tidak terselidiki keputusan-keputusannya. Sungguh tak terselami jalan-jalan Tuhan. Kita diingatkan sekarang untuk selalu hidup di dalam
Tuhan dan kuasanya. Tuhan itu baik dan sempurna dalam segala hal. Allah hebat, Allah luar biasa. Tak seorang pun bisa menyelidiki kekayaan Tuhan. Bagas naya toka moraun, habis taran, parbinotuan di debata, suhasigatan uhuma, suhabuga sedalana, ima, naginoarana, hahobiun di debata. Tikina hita sude, marsoba uduk diadupan di debata. Idato, sutung lupa hamu di debata. Ai di panok noti di parohau tu hita gantike. Dak kita dikok kita sakirdo mata pe hita do menadikot Tuhan icut-icutan. Tapi Tuhan masih membuka jalan buat kita. Tuhan masih sayang untuk kita. Tuhan selalu beri kesempatan bagi kita. Lakukanlah segala sesuatu untuk kemuliaan Tuhan. Berhikmatlah dalam hidup ini. Bekerjalah. Berbuatlah. Jangan kita hanya sebagai seorang pengikut. Bagaimana saudara mengatakan mengikut Yesus keputusanku, padahal di luar tidak sama sekali. Saudara tidak mengikut Yesus, meninggalkan Yesus keputusanku, kau katakan demikian. Kasihan Kristus kita buat. Padahal dia mati, menderita, tersalib hanya untuk kita. Jangan pernah mendukakan hati Tuhan. Jangan pernah mendukakan hati Yesus. Dan jangan pernah meninggalkan salib Kristus dalam hidupmu. Buatlah saudaraku berbahagia. Jadikan dirimu sebagai alat dan hamba-hamba Tuhan yang terkasih. Jadilah anak Tuhan yang baik selama hidup di dunia ini. Amin. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu. Biarlah firman-Mu tersebut terukir indah di dalam hati kami masing-masing. Dalam nama Yesus. Amin. Bagi selalu bersama Tuhan.